Hai hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan mengupas tuntas mengenai konjungsi atau kata hubung. Nanti ada penjelasan beserta latihan soalnya. Nah, apa itu konjungsi? Konjungsi itu merupakan kata yang menghubungkan dua satuan bahasa seperti frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kata dengan kata, dan kalimat dengan kalimat. Nah, ada dua macam untuk konjungsi. Ada konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Saya akan bahas yang pertama dulu mengenai konjungsi intrakalimat. Nah, konjungsi intrakalimat itu merupakan kata yang menghubungkan klausa dengan klausa, frasa dengan frasa, dan satuan kata dengan kata. Dengan ciri untuk konjungsi antar kalimat nanti akan berada di dalam sebuah kalimat. Ada 3 untuk konjungsi intrakalimat, yaitu konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, dan konjungsi korelatif. Kita bahas yang pertama dulu mengenai konjungsi koordinatif. Nah, konjungsi koordinatif itu merupakan konjungsi yang menghubungkan dua hal yang setara. Ada beberapa untuk konjungsi koordinatif, antara lain padahal, sedangkan, melainkan, atau, dan, serta, tetapi, kemudian, dan lalu. Contoh soalnya. Oke, ini contoh kalimatnya ya. Yang pertama, Meisy dan Keira adalah sahabat sejak kecil. Nah, di sini ada konjungsi dan sebagai konjungsi koordinatif. Dia berada di dalam kalimat. Kemudian yang nomor 2, anak kecil itu bukanlah adikku, melainkan keponakanku. Nah, di sini ada kata melainkan. Sebelum kata melainkan harus diberi tanda koma. Dia juga harus diletakkan di dalam kalimat atau di tengah-tengah. Contoh yang ketiga, Aira bingung memakai baju berwarna merah atau biru. Di sini ada konjungsi atau, dia berada di tengah-tengah juga. Kemudian yang keempat, Tony suka makan ikan, tetapi dia alergi dengan ikan laut. Ada konjungsi tetapi yang berada di tengah kalimat. Sebelum tetapi diberi tanda koma. Kemudian contoh yang kelima, adikku buru-buru pergi ke sekolah, sedangkan aku masih ada di tempat tidur. Konjungsi yang digunakan ini adalah sedangkan. Contoh yang terakhir, dia masih malu untuk bernyanyi, padahal dia memiliki suara yang bagus. Ada kata padahal. Oke, itu adalah contoh-contoh kalimat yang menggunakan konjungsi koordinatif. Silahkan dicatat, dihafalkan, dipahami untuk konjungsi koordinatif ini. Selanjutnya ada konjungsi subordinatif. Nah, di sini ada banyak macam dari konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif itu merupakan konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan dua kata atau lebih yang tidak setara. Nah, ada beberapa hubungan untuk konjungsi subordinatif. Yang pertama adalah hubungan waktu. Konjungsi yang digunakan bisa kata sesudah, setelah, sebelum, sehabis, sejak, selesai, ketika, tatkala, sementara, sambil, seraya, selagi, selama, sehingga, sampai, dan sebagainya. Kemudian untuk konjungsi subordinatif hubungan syarat, ada jika, kalau, jikalau, asal, asalkan, bila, manakala, dan sebagainya. Untuk hubungan pengandaian ada andaikan, sekiranya, seandainya, seumpamanya. Untuk hubungan tujuan ada agar, biar, supaya. Kemudian hubungan konsesif ada biarpun, meskipun, sekalipun, walaupun, sungguh pun, kendati pun, dan sebagainya. Untuk hubungan pemiripan ada seakan-akan, seolah-olah, sebagaimana, seperti, sebagai, laksana, daripada. Untuk hubungan penyebaban ada sebab, karena, oleh karena. Hubungan mengakibatkan ada sehingga, sampai, maka.
Hubungan penjelasan ada kata bahwa, sedangkan hubungan cara ada kata dengan. Nah, konjungsi subordinatif nanti ini letaknya juga berada di tengah kalimat. Nah, untuk contoh dari konjungsi subordinatif, di sini saya berikan beberapa contoh. Yang pertama, saya akan naik haji jika tanah saya laku. Di sini ada konjungsi jika. Kemudian yang kedua, Damar harus giat belajar agar naik kelas. Ada konjungsi agar. Dia berada di tengah kalimat. Yang ketiga, kepala sekolah mengatakan bahwa bahwa ini juga merupakan konjungsi, bahwa tahun ini sekolah kami tingkat kelulusannya mencapai 100%. Yang keempat, anak itu bermain seolah-olah menjadi tentara sungguhan. Ada kata seolah-olah. Yang kelima, ayah tetap bermain bersamaku walaupun masih lelah sepulang dari kerja. Ada konjungsi walaupun. Kemudian yang keenam, kakek sangat berprestasi ketika masih muda. Nah, itu adalah contoh untuk konjungsi subordinatif. Yang ketiga adalah konjungsi korelatif. Nah, apa itu konjungsi korelatif? Konjungsi korelatif itu merupakan konjungsi yang menghubungkan dua hal yang setara. Dia sama dengan konjungsi koordinatif, tapi bedanya untuk konjungsi korelatif ini terdiri atas beberapa gabungan kata yang digunakan secara bersamaan. Beberapa konjungsi korelatif antara lain ada baik dengan maupun, jangankan dengan pun, bukan hanya dengan melainkan, entah dengan entah, sedemikian rupa dengan sehingga, tidak hanya dengan tetapi, bisa juga tetapi juga. Kita ke contoh kalimatnya. Untuk konjungsi korelatif, yang pertama, Angga bukan hanya pandai fisika, melainkan juga pandai kimia. Nah, di sini ada konjungsi yang digunakan secara bersamaan, bukan hanya, itu akan berpasangan dengan melainkan juga. Contoh yang kedua, baik siang maupun malam, acara bazar itu tetap ramai dikunjungi. Kemudian yang ketiga, entah benar, entah tidak, aku masih meragukan kata-katanya. Yang keempat, gedung itu dihias sedemikian rupa sehingga menjadi lebih menarik dari biasanya. Kemudian yang kelima, tidak hanya mengalami patah tulang, tetapi dia juga mengalami gegar otak. Yang terakhir, jangankan senang-senang untuk membeli beras pun dia masih kesusahan. Jangan bingung kenapa di sini ada kata yang ditaruh di depan kalimat ya. Di sini walaupun dia diletakkan di depan kalimat, tapi kan untuk penggunaan konjungsi korelatif itu berpasangan. Nah, pasangannya di sini satunya dia tetap berada di dalam kalimat. Jadi tidak usah bingung untuk konjungsi korelatif. Nah, kita ke yang berikutnya yaitu konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat itu merupakan kata yang menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain, sehingga konjungsi ini akan selalu dimulai dengan kalimat baru. Dengan kata lain, nanti konjungsinya akan berada di awal kalimat. Nah, untuk konjungsi antar kalimat ada banyak. Di sini saya bedakan berdasarkan klasifikasinya. Ada konjungsi dengan demikian. Akibatnya jadi, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan sebagainya. Kemudian ada sebaliknya, selain itu, lagi pula, dan lain-lain. Ada konjungsi kemudian, selanjutnya, setelah itu, lalu, sebelum itu, dan sebagainya. Kemudian, biarpun begitu, meskipun demikian, walaupun demikian, sekalipun, dan sebagainya. Ada kata bahkan, tak hanya itu, tidak hanya itu, malahan, dan lain-lain. Kemudian ada akan tetapi, sayangnya, namun. Yang terakhir ada sesungguhnya, bahwasanya, dan sebagainya. Nah, ini adalah kata-kata atau konjungsi yang diletakkan di awal kalimat sebagai konjungsi antar kalimat.
Contohnya, mengkonsumsi mie instan secara berlebihan bisa mengakibatkan gangguan kesehatan. Dengan demikian, mengurangi konsumsi mie instan pun wajib dilakukan. Nah, ini ada kata konjungsi demikian, dia diletakkan di awal kalimat karena dia berfungsi sebagai konjungsi antar kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Yang kedua, Rama sangat menyukai masakan pedas. Sebaliknya, Raina sangat membenci makanan pedas. Di sini ada kata sebaliknya. Yang ketiga, kita akan melakukan pemanasan sebentar. Sesudah itu, kita akan melakukan peragaan teknik dasar. Kemudian yang keempat, bersabarlah atas musibah di dunia ini. Sesungguhnya, hal itu adalah cara Tuhan untuk menilai keimanan hambanya. Contoh yang kelima, Fatika berhasil menamatkan jenjang S1-nya selama 3,5 tahun. Tak hanya itu, nah di sini ada konjungsi tak hanya itu di awal kalimat ya. Dia juga mendapatkan IPK 3,75 dan dinobatkan sebagai lulusan terbaik di universitas. Contoh yang keenam, tim futsal sekolah kami sudah bermain semaksimal mungkin. Sayangnya, keberuntungan sedang tidak berpihak kepada kami. Ini kata tidaknya double ya, kita coret saja. Kemudian contoh yang terakhir, contoh yang ketujuh, perkuliahan kali ini hanya diikuti oleh 5 mahasiswa saja. Biarpun begitu, nah ada konjungsi biarpun begitu, Pak Doni selaku dosen pengampu tetap melaksanakan kegiatan perkuliahan. Nah, itu adalah penjelasan untuk konjungsi intrakalimat dan antar kalimat. Di sini ada satu lagi, ada konjungsi temporal tidak sederajat. Nah, di sini akan saya jelaskan karena ada beberapa kata atau konjungsi yang bisa digunakan di awal maupun di tengah kalimat. Apa itu konjungsi temporal? Konjungsi temporal di sini merupakan konjungsi atau kata hubung yang dapat menerangkan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda. Nah, untuk konjungsi temporal tidak sederajat, itu merupakan kata hubung yang menghubungkan beberapa kalimat yang bertingkat atau tidak sederajat. Nah, ciri-cirinya konjungsi temporal tidak sederajat ini bisa diletakkan di awal kalimat maupun di tengah kalimat. Jadi silahkan diingat-ingat kalau ada beberapa kata ini. Nah, itu adalah konjungsi yang dia bisa diletakkan di awal kalimat maupun di tengah kalimat. Ada berapa ini? Ada banyak, ada kata sambil, bila, demi, sementara, sebelum, sejak, apabila, waktu, tatkala, ketika, semenjak, sebagaimana, dan manakala. Nah, ini adalah kata-kata atau konjungsi yang bisa diletakkan di awal maupun di tengah kalimat. Oke, contohnya, semenjak aku sakit, teman-temanku selalu menjenguk di rumah sakit. Kemudian contoh yang kedua, aku mengerjakan tugas sekolah semenjak adikku pergi bermain. Nah, di sini sama-sama kata semenjak. Yang contoh pertama, kata semenjak diletakkan di awal kalimat, sedangkan di contoh yang kedua, kata semenjak diletakkan di tengah kalimat. Jadi, kata ini tidak masalah mau diletakkan di awal maupun di tengah kalimat. Kemudian yang ketiga, manakala Rina datang, aku sedang memasak. Sedangkan contoh yang keempat, sang putri merasa gembira manakala pangeran datang ke istana. Nah, ini sama-sama kata manakala. Yang satu bisa diletakkan di awal kalimat, sedangkan yang lainnya bisa diletakkan di tengah-tengah kalimat. Dua contoh yang terakhir, adik mau makan apabila lauknya ayam goreng. Apabila di sini diletakkan di tengah kalimat, sedangkan contoh yang terakhir, apabila kakak suka menabung, ibu akan merasa senang. Apabilanya berada di awal kalimat. Nah, itu penjelasan untuk konjungsi. Silahkan nanti dipelajari. Kalau perlu silahkan ditulis agar mudah untuk menghafalkan dan memahaminya. Kita akan ke latihan soalnya. Nah, soal yang pertama, penggunaan konjungsi yang salah adalah yang mana? Oke, pilihan A, kata sambil pada kalimat keempat. Oke.
Banyak dari mereka yang bermain gadget sambil tengkurap, membungkuk, atau lehernya ke bawah untuk menatap layar monitor sehingga kepala membebani leher. Nah, di sini tadi pilihan A kata sambil. Nah, tadi sudah saya jelaskan, sambil itu merupakan salah satu konjungsi temporal tidak sederajat, artinya kata sambil ini bisa diletakkan di awal kalimat maupun di tengah kalimat. Dalam kalimat keempat, dia diletakkan di tengah kalimat, artinya dia tidak masalah. Kemudian B, kata daripada pada kalimat kelima. Ada pula yang badannya bersandar di kursi dengan posisi layar lebih tinggi daripada mata. Oke, di sini daripadanya diletakkan di tengah kalimat. Artinya dia berfungsi sebagai konjungsi intrakalimat dalam kalimat kelima. Nah, apakah benar daripada bisa diletakkan di tengah kalimat? Ya, benar, karena daripada itu menurut penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, daripada itu termasuk ke dalam konjungsi intrakalimat sebagai hubungan pemiripan atau hubungan pembeda, nanti sama saja. Kemudian C, kata apabila pada kalimat ketujuh. Apabila ini dilakukan terus-menerus, tulang belakang akan protes dengan mengirimkan sinyal nyeri. Oke, di kalimat ketujuh apabila diletakkan di awal kalimat. Tadi juga sudah ada apabila itu merupakan salah satu kata yang termasuk dalam konjungsi temporal tidak sederajat, artinya dia bisa diletakkan baik di awal maupun di tengah kalimat, sehingga ini juga benar, tidak ada masalah untuk pilihan C. Pilihan D seperti pada kalimat ke-8. Oke, ada berbagai macam sensasi nyeri pada tulang belakang, seperti ditusuk-tusuk, kesemutan, tersetrum, dan nyeri cenut-cenut seperti sakit gigi. Oke, ada dua kata seperti ya. Yang jelas kata sepertinya dia berada di tengah kalimat. Oke, seperti itu termasuk ke dalam konjungsi intrakalimat sebagai hubungan pemiripan. Artinya benar, kata seperti diletakkan di tengah kalimat. Otomatis nanti jawabannya yang E, tapi kita cek dulu pilihan E ada kata tetapi pada kalimat ke-11. Kalimat ke-11, oke. Tetapi, jika dibiarkan terus-menerus, nyeri ini bisa merusak postur tulang. Ada kata tetapi yang terletak di awal kalimat, berarti itu berfungsi sebagai konjungsi antar kalimat ya. Apakah benar tetapi bisa diletakkan di awal kalimat? Nah, tadi menurut penjelasan, tetapi itu termasuk ke dalam konjungsi intrakalimat, lebih tepatnya konjungsi koordinatif. Dengan kata lain, dia harus diletakkan di tengah kalimat. Berarti penggunaan konjungsi yang salah untuk soal nomor 1 adalah pilihan E, kata tetapi pada kalimat ke-11. Lanjut ke contoh yang kedua, penggunaan konjungsi yang salah adalah yang mana? Pilihan A, kata bahwa pada kalimat kedua. Sebuah penelitian yang diadakan oleh Universitas Alberta di Kanada mengungkapkan bahwa anak-anak yang biasa ikut memasak akan cenderung mengkonsumsi lebih banyak makanan sehat. Ada konjungsi bahwa terletak di tengah kalimat, berarti intrakalimat ya. Oke. Bahwa itu merupakan konjungsi intrakalimat sebagai hubungan penjelasan. Berarti sudah benar bahwa berada di tengah-tengah. Kemudian pilihan B ada kata untuk pada kalimat ketiga. Dalam studi ini ditemukan bahwa mengajak anak-anak untuk ikut memasak dan menyiapkan makanan di rumah adalah strategi efektif untuk, ini ada kata untuk lagi, mendukung kebiasaan mengkonsumsi makanan sehat. Oke, ada dua kata untuk yang terletak di tengah kalimat, di kalimat ketiga. Nah, ingat, untuk itu bukan merupakan konjungsi, untuk itu merupakan suatu preposisi atau kata depan. Berarti dia jelas tidak tepat digunakan sebagai konjungsi. Oke, berarti jelas jawaban untuk nomor 2 adalah pilihan yang B, tapi kita cek dulu untuk pilihan C, D, E agar jelas. Pilihan C ada kata ketika pada kalimat kelima. Ketika memasak, otomatis waktu anak untuk menonton televisi dan bermain internet menjadi berkurang. Ada ketika di awal kalimat.
ketika tadi termasuk ke dalam konjungsi temporal tidak sederajat. Dia bisa diletakkan di awal maupun di tengah kalimat. Kemudian pilihan D, selain itu pada kalimat ke-6. Selain itu, oke. Selain itu, anak-anak yang biasa masak di rumah cenderung tidak terlalu suka junk food. Ada kata selain itu di awal kalimat, berarti sebagai konjungsi antar kalimat. Oke, menurut penjelasan tadi, sudah benar bahwa selain itu digunakan sebagai konjungsi antar kalimat. Berarti tidak masalah untuk pilihan D. Pilihan E ada kata jadi pada kalimat ke-10. Jadi, mereka bisa mengetahui makanan yang sehat dan bergizi. Nah, ada kata jadi di awal kalimat. Menurut penjelasan juga sudah benar bahwa konjungsi jadi itu sebagai konjungsi antar kalimat. Sehingga jelas nomor 2 jawabannya adalah B untuk pada kalimat ketiga. Oke, kita ke soal yang ketiga. Penggunaan konjungsi yang salah terdapat pada kalimat yang mana? Kalimat pertama, oke, ini adalah tipe soal yang kita harus mengidentifikasi konjungsinya apa. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG menyebutkan bahwa, oke, ada kata bahwa Gunung Merapi di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah 2 kali meluncurkan awan panas pada Senin. Ada kata dan ada kata bahwa. Nah, kalau bahwa itu tadi sebagai konjungsi intrakalimat, lebih tepatnya konjungsi subordinatif untuk hubungan penjelasan. Dia berada di tengah, tidak masalah. Sedangkan dan dia juga merupakan konjungsi intrakalimat sebagai konjungsi koordinatif. Berarti ini sudah benar. Nomor 2, sedangkan ada konjungsi sedangkan, awan panas guguran kedua teramati keluar dari Gunung Merapi pada pukul 8:58 dengan jarak luncur 900 meter ke arah hulu Kali Gendol selama 90 detik. Oke, dengan itu termasuk ke dalam konjungsi subordinatif ya, dia intrakalimat sudah benar terletak di tengah. Nah, ini ada kata sedangkan. Ingat, sedangkan itu termasuk ke dalam konjungsi intrakalimat yang harus berada di tengah-tengah. Lebih tepatnya konjungsi intrakalimat untuk koordinatif. Berarti ini tidak tepat jika diletakkan di awal kalimat. Otomatis yang salah adalah pilihan B, pilihan kedua. Kalimat ketiga, cuaca di gunung itu berawan, mendung, dan hujan. Ada kata dan di tengah kalimat sudah benar karena dan merupakan konjungsi intrakalimat yang termasuk ke dalam konjungsi koordinatif. Pilihan keempat, selain itu, nah tadi juga sudah saya jelaskan, selain itu termasuk ke dalam konjungsi antar kalimat. Dia harus diletakkan di awal kalimat. Terekam juga 1 kali gempa awan panas dengan, ada konjungsi dengan, sudah benar di tengah kalimat. Ada kata dengan lagi, ada kata dan ya. Oke, sudah benar untuk dengan dan harus berada di tengah kalimat. Nomor 5, untuk sementara. Nah, untuk sementara ini termasuk ke dalam konjungsi antar kalimat. Jadi kita bisa mengira-ngira lah ya untuk konjungsi harus diletakkan di mana. BPPTKG tidak merekomendasikan kegiatan pendakian kecuali untuk kepentingan penyelidikan dan penelitian yang berkaitan dengan mitigasi bencana. Ada kata dan dengan, dia adalah konjungsi subordinatif yang termasuk ke dalam konjungsi intrakalimat. Nah, itu adalah latihan untuk konjungsi. Ada 1 soal, ini silahkan kalian coba. Nanti silahkan di pause dulu videonya, kemudian dibaca dan dianalisis mana penggunaan konjungsi yang tidak tepat untuk paragraf yang ada di soal. Nah, cukup sekian untuk kupas tuntas mengenai konjungsi atau kata hubung. Jika ada yang mau ditanyakan atau mau request video mengenai TPS atau ujian tulis atau kupas tuntas yang lainnya, silahkan komen di kolom komentar. Cukup sekian, see you.